100 tahun ke depan bumi akan seperti apa? Rusak, hancur, atau mungkin malah asri? Halo teman-teman. Ya, jadi kita hari ini nggak akan bahas sejarah ya. Kita akan bahas sesuatu yang mungkin 1% orang itu nggak tahu. Ya. Di sini saya nggak sendirian. Di sini saya sudah ditemani oleh teman-teman saya ya, Bro Helmi. Apa kabar? Bro Arel, iya ada. Baik, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Sebenarnya disclaimer terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini kita nggak bermaksud untuk menyudutkan satu pihak atau menyudutkan suatu organisasi tertentu, enggak ya. Ini pure kita diskusi bareng. Nanti kalau kami ada salah silahkan koreksi. Teman-teman bisa komentar di bawah. Mungkin juga bisa ikut berdiskusi bareng kita di sini. Oke teman-teman, jadi yang akan kita bahas itu temanya agak aneh ini, unik ya. Apa itu? Yaitu bumi 100 tahun ke depan. Kira-kira itu akan seperti apa tuh? Kalau menurut lo, Bung Arel, gimana tuh? Bumi kalau ke depan dalam jangka waktu 100 tahun itu yang jelas karena peningkatan jumlah kendaraan bermotor, terus kemudian efek rumah kaca, jadi nanti akan menyebabkan pemanasan global yang ekstrim. Jadi nanti itu kalau misal nanti dalam jangka waktu 100 tahun tersebut masih ada hutan, itu nanti akan terjadi kebakaran. Itu kalau ada lah ya. Iya. Terus nanti juga dampak lainnya akan berpengaruh pada jumlah debit air yang ada di bumi. Jadi nanti kan es yang ada di kutub itu mencair, kemudian debit air akan naik. Jadi yang di daerah pesisir pantai itu akan tenggelam gitu. Seperti itu. Kalau menurut lo? Kalau menurut pendapat saya sendiri ya saya hampir sama-sama dengan pendapatnya Mas Arel. Okay. Tapi saya lebih ke untuk jangka waktu 100 tahun ke depan, entah itu mau untuk lahan-lahan pertanian. Menurut saya itu kualitas tanahnya sudah tidak efektif sekali karena sudah tercemar oleh pupuk-pupuk kimia yang itu cenderung merusak organisme yang ada di tanah. Sehingga sudah nggak subur gitu. Iya, sudah nggak subur sekali dan dia cenderung kering. Oh gitu. Tapi gini, itu pertanyaan buat saya. Kok bisa ya kan airnya bisa mengering? Padahal kan gini, logikanya ya, secara matematika kan, fisikanya kan gini. Kalau air itu kan menguap bro, ya kan, otomatis kan bukan debitnya bertambah kan, harusnya kan kalau pemanasan global berkurang. Ini gimana bro? Kalau menurut pendapat bro? Gini, itu kan ibarat gini, kayak es teh gitu ya. Es teh itu kan kalau kita isi sama es yang gede, itu kalau kita angkat esnya itu kan airnya cenderung lebih sedikit. Nah, kalau kita tunggu sampai dia itu mencair, debit airnya itu akan meningkat. Gitu. Jadi kalau gini, memang iya kalau misal dalam jangka waktu yang lebih lama lagi itu nanti akan terjadi kekeringan. Gitu. Seperti kalau menurut lo? Ya hampir sama, tapi benar kalau memang ada potensi pengeringan itu mungkin butuh waktu beberapa lama, 100 tahun ke depan pun belum tentu itu akan kering. Tapi mungkin akan bisa kering ya. Kalau mungkin tapi kemungkinan kecil karena jumlah gunung es yang ada sekarang pun itu masih cukup banyak. Dan kalau itu mencair itu menimbulkan jumlah kenaikan debit air yang akan cukup tinggi menurut saya. Oh, seperti itu. Nah, itu dampaknya ke manusia sendiri gimana, bro? Kalau menurut pandangan kalian berdua tuh? Paling tidak ya kita ambil contoh seperti yang katanya isu-isu 2050 Jakarta akan tenggelam. Kan seolah-olah berdampak, menjadikan dampak kita sebagai lahan hunian kita hilang dan harus mencari alternatif tempat tinggal lain. Tapi gini bro,
gue setuju sih, tapi gini, kalau dibilang lahan Jakarta mungkin akan hilang, nyatanya sekarang malah apa? Gencar-gencarnya pembangunan. Enggak gitu, tapi gini, perairan itu mulai dibangun peradaban malah. Tapi kalau Malah. perairan dibangun peradaban itu menurut saya, kalau mungkin ditinggalkan 100 tahun ke depan kita ya tidak ada yang tahu. Oke. Tapi kalau untuk sekarang sih Kemungkinannya gitu ya. kemungkinannya ada, tapi belum efektif sekali karena mengingat itu berada di laut yang terdapat arus laut, ombak yang membuatnya itu Tempat vital lah ya. ya tempat vital, rawan bencana, dan meskipun itu dia bencana tapi tidak layak untuk tinggal karena terus adanya guncangan. Oke. Tapi kalau ke manusianya sendiri gimana tuh? Menurut lu? Kalau manusia dalam jangka waktu 100 tahun ke depan, efeknya gini, nggak langsung ke manusia, tapi mulai dari alam dulu. Jadi nanti Lingkungannya dulu. iya, lingkungan terlebih dahulu. Jadi nanti kayak tanah itu mulai kering, tandus. Terus kemudian pohon-pohon itu juga akan mati, sehingga pasokan oksigen itu bisa menurun. Dan untuk bahan pangannya tersendiri itu, kalau gumuknya kering kan otomatis nggak ada tanaman yang bisa matang dengan subur gitu. Tapi gini, kalau kita bahas secara segi teknologi kan, Ya. ini kejar-kejarnya revolusi industri kan tuh. Kita nggak ada yang tahu kan 100 ke depan tuh teknologi bakal segila apa kan, kita nggak tahu. Cuman gini, kalau oke lah alam rusak ya, tapi teknologi berkembang bro. Apakah mungkin energi, oksigen, mungkin bahan pasok makanan akan bisa digantikan, dicarikan ganti lah Mungkin dengan peradaban teknologi yang ada? mungkin contohnya kita dapat ambil sekarang ada sebuah inovasi pertanian yang berupa hidroponik, sistem pertanian yang tertutup indoor itu pun ada, dengan memanfaatkan dia tidak perlu suplai matahari terlalu sering, dia cukup pakai lampu. Tapi gini, kalau misal daya listrik itu mulai nggak ada, Ya, sumber energinya dari mana? Tapi Kalau- gini bro, kalau bicara soal sumber energi listrik, tak rasa malah semakin pesat mungkin. iya, karena dengan adanya iklim yang semakin panas, otomatis Panel-panel surya kan sangat semakin cepat loh, Iya. cara pengisian secara baterai. betul. Kalau listrik mungkin akan merajalela sih, tapi yang kurang mungkin nanti energi dari segi kebutuhan gitu. Tapi coba dibayangin gitu, 100 tahun ke depan itu 1 abad ke depan loh. Iya. Sekarang aja tuh ya, itu perpindahan teknologi itu cepat banget loh. Dan mungkin loh, kedepannya itu perkembangan kita yang tidak tahu, perkembangan mungkin saja nuklir itu bisa menjadikan solusi dari energi alternatif. Bro, kok nuklir ini? Setahu gua nuklir itu bahan untuk perang bro. Gimana tuh? Nuklir jika dia tergantung penciptaannya, dari ledakan nuklir itu menghasilkan, kalau saya nggak salah loh, menghasilkan panas-panas itu yang menyebabkan yang bisa dijadikan menjadi energi listrik. Mungkin resikonya besar apabila ada kebocoran. Wah, ya itu. Gak bisa ditempatin lingkungan tuh. Ya, harus di tempat yang agak jauh dari pemukiman. Mungkin. Dan untuk pembuangan limbahnya sebelum nuklir itu mungkin harus diolah lagi. Kamu dulu gimana bro? Apa nuklir itu bisa jadi sumber energi pengganti? Kalau semisal api dan lain-lain mungkin udah nggak ada lagi gimana? Bisa, gini. Ketika perkembangan teknologi semakin maju, kemungkinan untuk terjadinya resiko kebocoran nuklir itu akan semakin diminimalisir. Jadi kita bisa mengoperasikan tenaga nuklir itu bisa lebih menjadi efektif lagi. Bisa dimanfaatkan lebih ya, tidak hanya sebagai media perang gitu.
Tapi gini bro, ini kan kita bicara global ya, ini kan kita bicara dunia, bumi loh ya, dunia. Kira-kira menurut pandangan kalian berdua tuh negara mana nih yang bakal ngembangin nuklir sampai kejar-kejar kayak gitu? Yang pasti Duluan. tidak lain dan tidak bukan Cina, karena katakanlah dia secara modal lumayan banyak, dan ada negara yang sudah menerapkannya, itu Jepang, yang sempat menjadi perdebatan karena sempat ingin membuang limbah hasil nuklirnya yang meskipun sudah diolah ingin dibuang ke lautan, itu juga sudah ada. Oke, berarti udah ada dari sekarang pun udah dicicil gitu. Sudah ada, di Jepang sudah menerapkan itu. Dan itu legal gitu. Legal, mungkin yang masih perdebatan itu pembuangan limbahnya itu. Ya karena kalau dibuang ke laut kan ikan-ikan mati nanti bro. Ya betul sekali, dan bisa meskipun ikannya tidak mati, pengonsumsinya itu mungkin terkena radiasi efek buruk itu. Mungkin akan cacat mungkin ya. Ya. Dampak buruknya sih itu. Cuman ya kita nggak bayangin gitu. Contohnya aja Jepang itu, wah kalau kita lihat di media sosial itu ya. Ya. Itu udah jarang banget tuh yang namanya apa tanah-tanah subur, pohon-pohon, pepohonan, mungkin hutan tuh jarang banget. Pure negara metropolitan bro. Tapi untuk di Jepang itu khususnya di daerah Puna masih ada pohon-pohon, masih ada, masih. Dan untuk segi pertanian Jepang menurut gue yang paling maju sih. Yang menguasai hampir pertanian itu yang paling maju itu ya dari di Asia, Jepang dan Cina menurut saya. Sebenarnya gini, kalau Jepang itu dia itu maju karena sumber daya manusianya tersendiri. Bukan, dia itu nggak berpatok pada sumber daya alam. Jadi yang dikembangkan oleh Jepang itu sumber daya manusianya. Jadi manusia lebih unggul gitu ya SDM-nya. Jadi mereka bisa lebih memanfaatkan sumber daya yang tersedia agar bisa menjadi lebih maksimal lagi. Walaupun minim. Iya, gitu. Dan gencar-gencarnya ini masih berusaha meningkatkan meningkatkan jumlah populasinya. Kan di Jepang ini sedang gencar-gencarnya katanya tidak ingin punya anak. Seperti itu. Lalu ada yang mau pindah Jepang? Mungkin enggak dulu sih kayaknya. Enggak dulu sih. Itu mereka ini masih legal loh bro. Nggak ada pemikiran terbesit gitu. Mumpung mereka mungkin masih ya segel ya. Gadis. Cinta Indonesia. Jangan gitu. Banyak loh ini yang pindah ke sana, TKW, TKI banyak loh. Nggak mau tuh. Itu kalau dikruskan ke sini besar loh itu uangnya. Nggak mau nih. Mungkin ada kemungkinan kecil mau, tapi hanya ingin belajar secara teknologi. Teknologinya dan mungkin bisa diterapkan di Indonesia. Iya itu kalau apa lu ke sana ya kan mau balik lagi, kalau lu udah nyaman dia nih gimana Pak? Wassalam bro. Benar sih. Tapi I love Indonesia. Tidak mungkin tergantung. Oke, ya karena kita kaya kan, kaya SDA, cuman kita minim secara SDM kan gitu. Cuman kalau kita bahas 100 tahun ke depan bumi bakal apa, kita bahas negara kita sendiri. 100 tahun ke depan Indonesia kan seperti apa kira-kira? Mungkin kalau untuk anak muda ya, kalau mau dia berinovasi untuk seperti bidang pertanian, kalau ada search aja anak muda yang mau bertani, mungkin Indonesia kedepannya 100 tahun mendatang akan menjadi negara dengan penyumbang komoditas pertanian terbesar. Berarti menjadi negara maju? Iya. Oke. Cuma minusnya itu. Tapi gini kan tadi konteksnya kan dalam jangka waktu 100 tahun kan bumi itu kayak gimana? Panas terus tandus. Oke. Tapi kan itu bisa diatasi dengan sistem pertanian indoor. Pertanian hidroponik yang notabene tidak membutuhkan tanah sama sekali. Cuman gini bro, kan gini loh, bukan masalah nggak butuh tanah sama sekali, tapi zat-zat yang dibutuhkan tumbuhan itu kebanyakan di tanah gitu bro. Iya, tapi kan sudah diciptakan nutrisi-nutrisi pokoknya dalam bentuk cairan.
Cuman gini loh, kalau kita nggak pada tanah itu kita anggap bukan hanya sebagai media unsur haranya, Ya, tapi media, bro. benar. Jadi media tanaman itu bisa tumbuh tinggal itu di tanah gitu loh. Kalau diganti tempatnya mungkin bisa, cuman kayak mungkin akan cacat sih itu tumbuhan. Tidak cacat sih, sepertinya tidak. Tapi menurut saya mungkin ada perbedaan rasa sih. Nah, ya cacat bro, itu cacat. Secara rasa mungkin pohon yang ditanam tuh besar kan jadi mini Ya, karena mungkin perpindahan mungkin tempat saja. segala macam. Kayaknya gini, kita itu mikirnya jangan terlalu jauh ke depan gitu. Kita mikir sumber daya manusia dulu. Jadi Indonesia itu kalau misalkan mau mengembangkan teknologi pertanian indoor itu sumber dayanya Sudah mumpuni mampu apa enggak nggak? itu dari Oke. manusia sendiri. Kalau manusia sepertinya mumpuni saja. Karena kalau membuat sistem indoor itu tidak, menurut saya sih, kalau mau ya, anak muda zaman sekarang, udah sekali. Enggak segampang itu bro, kita lihat sendiri pendidikan kita tuh dianggap ratusan dari beberapa negara yang maju bro. Jadi jangan bilang gitu. Jadi kita punya SDA yang luar biasa kaya kan, kita dilewati garis katulistiwa loh bro. Ya, Kita kaya sumber daya alam, cuman manusianya itu kurang gitu loh. Bukan kurang secara kuantitas loh ya, ya, kualitasnya itu secara loh kualitasnya itu kan. kan kurang gitu loh. Jadi akan jadi apa Indonesia nanti 100 tahun ke depan kira-kira? Sebenarnya kalau yang lebih realistis itu Indonesia akan jadi negara yang terpuruk. Justru Jadi terpuruk. gini, Indonesia itu kan tertinggal pendidikan termasuk teknologi yang cukup jauh kan dibanding negara lain. Jadi untuk kita itu kalau mau menerapkan teknologi atau mencerdaskan anak bangsa itu kan butuh waktu yang cukup lama, mungkin butuh puluhan tahun. Oke. Jadi kalau dalam jangka waktu 100 tahun itu Indonesia itu kayaknya akan menjadi negara yang paling terpuruk. Ya, karena mungkin ya kita kebanyakan para pekerja kebingungan mencari lowongan. Ya karena SDM-nya rendah itu tadi. Iya, Jelas itu. Cuman ya gimana ya kalau negara yang terpuruk berarti, tapi ini pikiran saya sendiri ya. ya, Saya beranggapan gini, kalau Indonesia itu mungkin terpuruk ya kan. Tapi mungkin bisa juga dia akan menjadi sasaran. Jadi kita akan dijajah kembali tuh. mungkin sekali. Karena ya kita tahu sendiri kan sumber daya kita melimpah ruah, ya kan. Ya, banyak Kita lihat ke negara-negara yang memanfaatkannya. negara-negara yang maju tadi, Ya, Jepang, Cina, mereka sudah menjadi negara yang benar-benar metropolitan bos. Semua tuh pakai listrik gitu loh. Semua pakai listrik. Kalau pikiranku gitu, sekali kita menjadi terpuruk di satu sisi, maka kita akan menjadi lengah tuh. Kita akan jadi negara penjajah lagi. Itu pikiranku sendiri. Mungkin gimana kalau menurut kalian tuh? mungkin itu benar adanya. Dan meskipun tidak dijajah secara terang-terangan, mungkin bisa saja kita dieksploitasi lahan-lahannya. Oke, jadi diambil alih tanpa mereka sadar gitu. Ya, bisa jadi. Atau dieksploitasi secara resmi dengan cara membelinya. Kenapa tidak? Oke. Kita di sini itu sumber daya alam melimpah. Cuma pemanfaatannya aja yang kurang. Cuman pemanfaatannya aja yang kurang gitu. Tapi gini, kalau misal Indonesia itu dalam jangka waktu itu tadi, kalau misalnya sumber dayanya sudah terlanjur rusak, apakah negara asing mau menjajah kita gitu loh? Mungkin naruh untuk tanah itu bisa dipulihkan kembali kalau belum sampai parah sekali. Tapi itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Kalau pikirku gini, kalau negara kita udah rusak secara tanah, Ya, mungkin kita akan tetap jejak tapi tidak sebagai tempat diambilnya tempat bertani dan segala macam enggak. Tapi kita akan diambil wilayahnya untuk dijadikan bahan uji coba mungkin. di nuklir tadi. Itu pikirku ya, tapi kan kita nggak tahu gitu. Dan bisa jadi Indonesia dijadikan sebagai, ya katakanlah, Kelinci percobaan. bukan legitimasi lagi,
ditaruhlah di sini katakanlah pembangkit listrik tenaga nuklirnya sendiri di sini dan pusatnya di sini. Jadi kita negara yang dikorbankan lah. Ya. Seperti itulah bahasanya. Mungkin Itu kalau kita nggak maju loh ya. Itu kalau nggak maju. Tapi kan ya siapa sih yang nggak mau ingin Indonesia kita maju, kan nggak ada yang mau. Cuman di semua penonton ini ingin Indonesia yang menuju Indonesia emas kan. ya ingin, ya pasti ingin lah ya teman-teman yang ingin. Cuman kadang itu kalau dipikir-pikir itu ngeri kan, 100 tahun ke depan bumi bakal sebenarnya seperti ini. Ada nggak kemungkinan lebih parah lagi mungkin menurut pendapat kalian nih? Yang kira-kira bakal lebih ekstrim gitu. Parah. Yang jelas kepunahan manusia. Bahkan manusia sendiri sebagai ekosistem nomor 1 akan punah. Oke, kita nggak bahas kiamat loh ya. Ini pakai Ya. akal logik. Ini pakai ilmu fisika. Ya mungkin karena berhubungan dengan melimpah ruahnya para pengangguran menyebabkan kemiskinan itu kan. Kalau itu terus-terusan adanya kemiskinan, bahan pangan yang kurang, itu kan kadang sampai ada kematian. Terlantar gitu ya. Terlantar. Cuman kalau dilihat dari segi segala macam yang mungkin tumbuhan kurang, oksigen kurang, Ya. tanah mengering, kemudian kita mulai dijajah secara perlahan-perlahan, dieksploitasi dan segala macam ya. Kalau sampai punah mungkin nggak langsung merata, langsung punah gitu ya. Satu persatu ya gitu. Ya gimana tuh? Bertahan. Gini, penjelasan punah itu enggak secara langsung manusia itu akan punah. Jadi Oke. gini, ketika sumber daya alam itu mulai menipis, negara-negara maju itu mereka itu akan berlomba-lomba untuk merebutkan wilayah yang masih mungkin bisa dijadikan opsi kedua. Seperti gerilyan gitu ya. Iya, jadi negara-negara yang maju itu mereka itu pasti akan terjadi mungkin perang antar negara gitu. Terus mungkin kalau memang keadaannya sudah terlanjur mepet, mereka bisa menggunakan senjata nuklir gitu. Jadi nanti umat manusia bisa punah. Jadi karena keteledoran mereka sendiri gitu menurut Anda? Lebih ke tamak. Jadi lebih ke keserakahan masing-masing. Oke. Tapi kan bukankah itu akan menjadi bom waktu untuk mereka sendiri? Satu memakai nuklir, yang lain juga memakai nuklir. Bukan itu akan menjadi senjata makan tuan? Justru itu yang tadi saya katakan kepunahan manusia. Oke. Masuk akal. Lantas gimana tuh kalau ibaratnya bumi itu nggak ada manusia tuh? Ya udah pasti kalau nggak ada manusia ya mungkin binatang akan tumbuh subur atau gimana mungkin? Kalau selagi binatangnya itu bisa beradaptasi dengan radiasi nuklir yang ada, itu mungkin ada kemungkinan dia akan hidup Tanpa manusia tadi ya? Tanpa manusia. Bahkan lebih ini ya, bisa saja itu kembali ke zaman-zaman dahulu. Bumi jadi lebih subur gitu. Ya, Berarti hilangnya itu karena waktu. kalau jujur itu bukan saya ngejudge atau apapun ya. Menurut saya, pandangan saya itu sebenarnya yang menyebabkan bumi seperti sekarang ini itu lebih ke manusia sih. Oke. Oknum manusia. Kita kalau bicara oknum ini nyinggung salah satu ya nanti bahaya ini tuh. Kita sebutnya aja ini Semua kesalahan manusia. semua manusia gitu. Semua manusia gitu kan. Karena mau bagaimanapun mobilitas kita tuh tinggi gitu loh. Ya, Kalau kita membatasi mobilitas dengan kita tidak memakai bahan bakar ya mungkin nggak akan bisa bro. Tapi karena ini udah ada inovasi terbaru dengan mobil yang keluar listrik, Tesla segala macam, itu kan menghemat secara polusi. ya mungkin Polusi kita kan agak dihimpit kan seperti itu. Cuman untuk transnya itu loh, perpindahannya itu perlu waktu gitu. tapi menurut saya meskipun dia menggunakan mobil listrik, dia tidak akan efektif kalau suatu negara tersebut masih menerapkan sistem PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Kan dia sama saja masih mengeluarkan polusi. Oke. Cuman gini loh, kalau dipikir-pikir, kalau negara semua negara ya di dunia ini memakai mobil ramah lingkungan kan.
mobil listrik segala macam Tesla atau apa itu, negara penghasil minyak bangkrut bro. Apa yang akan terjadi kira-kira kalau gitu? Apa mungkin akan perang lagi? Mungkin Eksploitasi. iya, Ya mungkin minyak udah nggak akan ada harganya kalau gitu caranya. atau mungkin karena negara-negara yang sudah memiliki potensi minyak yang melimpah, karena uangnya melimpah, dia berani bertaruh untuk meriset Dengan energi-energi alternatif. transisi yang sekarang dari mobil yang pakai BBM dengan mobil yang akan menggunakan listrik itu ya, tak rasa itu akan sangat pengaruh buat negara-negara yang Timur Tengah itu. Ya, mereka berpengaruh atau mereka bisa saja mencoba menjadi produsen-produsen. Tergantung mereka itu Listrik. mau secara sadar untuk mengganti teknologi, bukan teknologi sih, mengganti bahan bakar mobil. Jadi mereka itu Saya lebih ke mengembangkan, kalau mereka mau ya, lebih ke mengembangkan teknologi, katakanlah dia jadi produsen baterai. Kalau Dengan mereka mau, memanfaatkan panas yang ada gitu. ya, atau Oke. produsen listrik yang bisa disalurkan ke negara-negara lain, ini juga bisa. Tapi gini loh bro, dengan kemajuan teknologi yang ada ya, kan lo tahu sendiri kan kalau Gurun Sahara yang ada di Dubai, Ya, itu mereka dengan teknologi yang melimpah itu, mereka sebenarnya bisa loh mengundang hujan itu, menjadikan Gurun Sahara itu sebagai suatu lahan yang mungkin akan hijau, itu bisa loh. mungkin. Tapi kenapa kok nggak dilakukan gitu? Justru kemungkinan kalau pikirku loh ya, Ya, karena Gurun Sahara itu kan dia menciptakan panas yang bahkan 2 kali 3 kali lipat dari panas yang ada di negara-negara kita kan. Itu kalau dia bisa menjadi hutan hujan, mungkin panasnya kan turun loh bro, pikirku. mungkin saja. Atau itu malah sebaliknya kalau pikirkan, gimana tuh? Kalau semisal Gurun Sahara itu akan menjadi hijau itu gimana kalau menurut kalian? gini, jangan langsung kita itu langsung mengarah untuk mengubah Gurun Sahara menjadi hutan hijau. Tapi gimana caranya untuk mengubah Gurun Sahara tersebut menjadi hutan hijau, gimana? Lah itu tadi, kalau dengan teknologi yang berkembang ini, negara yang berkembang jauh pesat saat ini, bahkan negara terkaya itu Dubai, Uni Emirat Arab itu paling kaya bro, dan mereka itu benar-benar konglo semuanya tuh, konglo ya. Jadi dengan otak mereka yang cerdas, dengan segala macam mereka yang fasilitas mereka punyai, mungkin itu akan sangat kecil ya kalau hanya mengundang hujan. Itu gimana pikir kalian tuh? Untuk 100 tahun mendatang sih, Mungkin nggak tuh kalau Gurun Sahara akan dialihkan jadi hutan hujan, atau justru malah akan saya semakin justru banyak bingungnya itu gurun-gurun lainnya di tuh. teknologi pengundang hujan itu. Pengundang hujan itu sebenarnya sekarang tuh sudah ada, tapi itu dengan sistem kalau nggak salah penaburan garam di awan Oke. manual itu, dan itu pun kemungkinannya itu 50-50, Hmm. bisa terjadi bisa tidak. Dan kalau untuk 100 tahun mendatang, karena kita tidak akan tahu teknologi seperti apa adanya, mungkin saja bisa menjadikan Gurun Sahara menjadi hutan hujan. Tapi gini, Tidak. kalau Gurun Sahara dijadikan kalau Gurun Sahara itu diubah menjadi hutan hijau, itu nggak bisa, karena tekstur tanahnya itu bukan tanah tapi itu pasir gitu loh. Jadi kalau misal mau berubah itu, kalau mereka mengundang hujan atau apa, itu malah bisa menjadi sebuah lautan. Masuk akal. Cuman biasanya kan gini, kalau pasir itu terkena air, dia akan menyingkir kan, padat dia. Lama-lama mungkin bakal jadi tanah juga bakalan. Beda gini, gurun Sahara sama gurun yang ada di Afrika itu tekstur tanahnya beda. Oh. Jadi kalau yang di Afrika itu mereka tuh memang cenderung lebih ke tanah. Kalau teknologi itu bisa mumpuni untuk merubah tekstur menjadi lebih subur,
itu sangat memungkinkan untuk dijadikan untuk hutan hijau. Tapi gimana tuh kalau gurun Sahara dijadikan hutan hijau? Nggak bisa. Apakah itu akan merubah ekosistem yang ada menjadi lebih baik atau justru sebaliknya? Kira-kira Kalau itu kita spekulasi aja tuh. kalau spekulasi itu benar terjadi, mungkin saja itu bisa saja menjadikannya katakanlah tempat wisata atau Enggak gitu, tapi secara untuk keberadaan umat manusia itu akan seperti apa efeknya? Ataukah semakin baik atau justru sebaliknya gitu loh? kalau ada hutan hijau, jawaban semakin baik karena sumber oksigen melimpah ruah. Justru melimpah. Iya, melimpah ruah. Kalau menurut lu Dan gimana tuh, Bang? iklim cenderung dingin. Oke. Kalau menurut bro? Kalau menurutku gini, kalau mengubah gurun Sahara itu bisa, kalau memang ada teknologi yang mumpuni itu bisa. Cuman kita itu butuh teknologi yang benar-benar mutakhir, karena kita itu merubah struktur tanah yang awalnya pasir menjadi tanah padat gitu. murni tanah gitu loh. Oke. Jadi kalau dipaksakan itu malah kemungkinan bisa menjadikan sebuah malapetaka gitu. Cuman efeknya kalau semisal gurun Sahara menjadi hutan hijau, baik atau malah buruk bagi umat manusia? Kira-kira tuh. Kalau menurut pandangan lo itu. Enggak semuanya itu di bumi itu harus diisi oleh semua pohon. Terkadang kita itu juga membutuhkan sebuah gurun untuk mengatur keseimbangan suhu di bumi. Jadi agar bumi itu memang layak untuk ditinggali untuk kedepannya gitu. Kalau keseluruhan daratan di bumi itu diisi oleh kehijauan, itu bumi mungkin bisa menjadi lebih sangat dingin untuk ditinggali. Tapi bukankah oksigen akan melimpah ruah? Gimana itu? Benar, kalau melimpah ruah, tapi lebih ke iklimnya agak kurang cocok untuk dihuni untuk manusia-manusia sekarang ini sih. Mungkin kalau manusia-manusia zaman-zaman dulu mungkin saja masih bisa bertahan, tapi kalau untuk manusia-manusia sekarang ini sih mungkin kalau masih bisa bertahan pun dia akan mengalami evolusi. Oke. Itu untuk manusia sendiri gitu. Ya. Tapi pengaruhnya untuk lingkungan bumi sendiri, akankah bumi akan cenderung bertahan lebih lama atau justru akan semakin cepat hancurnya? Justru akan bertahan lebih lama kalau gurun Sahara menjadi hijau. Ya, bertahan lama. Oke. Karena kita pikir saja gurun Sahara itu segitu luasnya. Oke. Dan kalau itu dijadikannya sebuah hutan hijau, itu akan menjadi pasokan kita, katakanlah oksigen, dan efek-efek rumah kaca akan dapat dikurangi dengan adanya suhu yang semakin dingin itu. Tentu bumi akan cenderung lebih lama. Ya. Jadinya. Oke. Masuk akal. Itu untuk gurun Sahara. Cuman kalau yang di Afrika sih kurang tahu ya. Apakah mungkin udah hijau? Belum sepenuhnya. Tapi udah mulai turun hujan saat ini. Enggak, gini. Warga di Afrika itu mereka itu kompak untuk kayak mereka itu membuat kayak lubang yang arahnya itu semuanya itu sama. Jadi kalau misalnya nanti ada hujan, airnya itu bisa ditampung di situ. Oke. Berarti mereka menampung air. Iya. Curah hujannya mereka tampung untuk dikembalikan ke tanah itu. Iya, agar menjadi lebih subur. Tapi apakah masih kekeringan masih melanda di sana? Kalau untuk sekarang sih lumayan, perkembangannya lumayan untuk penghijauan di gurun Afrika tersebut. Untuk air bersih maksudnya, bro? Air bersih
masihkah langka kayak dulu atau gimana tuh Kalau untuk kira-kira? air bersih sebenarnya nggak beda jauh dari yang dulu-dulu. Masih Ya, susah berarti. masih susah juga. Tapi kalau untuk 100 tahun ke depan tuh gimana tuh kira-kira tuh? Afrika kan, negara yang terkenal akan sulitnya air bersih. Akankah dia mendapat pasokan yang lebih atau justru akan semakin nggak dapat bagian, gimana tuh? Mungkin saja, soalnya gini, masyarakat di Afrika itu mereka tuh kompak. Jadi mereka itu mempunyai tujuan yang sama, agar gimana caranya mereka tuh bisa mendapatkan curah hujan yang lebih, agar air yang tertampung itu bisa masuk dalam tanah. Jadi yang kita butuhkan itu yang dibutuhkan Afrika itu kekompakan, kesadaran warganya masing-masing. Dan mereka sudah menerapkan itu. Ya sudah cukup lama mereka melakukan metode itu, sampai saat ini mereka tuh masih konsisten untuk melakukan kegiatan menggali tanah itu untuk menampung air hujan. Jadi untuk 100 tahun ke depan mereka mungkin bisa menjadi hijau gitu. 100 tahun ke depan bisa menjadi lebih hijau. Berarti cukup Afrika aja yang menghijau itu sudah cukup belum? Tanpa gurun Sahara yang ikut-ikutan, kira-kira tuh. Sudah cukup belum untuk menyeimbangkan bumi yang lagi nggak baik-baik saja ini? Itu Afrika dalam kutip seluruh Afrika atau Kita bicaranya benua, Bu. seluruh benua Afrika? Karena benua Afrika itu terkenal akan panasnya kan, curah hujan yang sedikit kan. Itu kalau mereka menjadi negara yang benar-benar berhijau, apakah itu akan cukup untuk melawan panas yang begitu? Cukup sekali ya, mungkin karena di Afrika untuk sekarang ya kita banyak mendengar populasi hewan itu banyak sekali di Afrika. Itu jadi gimana ya? Itu menjadi bisa saja menjadi dengan bumi itu yang belum akan panjang, panas akan berkurang karena luas lahannya itu ya begitu besarnya, dan hewan-hewan akan bermigrasi ke sana Oke. karena itu tempatnya cocok ditinggali. Karena sumbernya di sana ada semua. Iya. Oke. Cuman gini nih. Kita bahas bumi 100 tahun ke depan. Kita tahu sendiri kalau kita mundur ke belakang sedikit ya. Itu manusia udah pada tinggi-tinggi tuh. Tapi semakin kesini kan makin rendah ya. Kita nggak bilang tinggi badan, tapi itu kenyataan kan. Makin rendah gitu. Apakah 100 tahun ke depan dengan bumi yang semakin sulit mendapatkan stor oksigen itu mempengaruhi tinggi badan manusia juga? Kira-kira kalau menurut kalian itu gimana tuh? Menurut pandangan saya, kalau 100 tahun yang akan mendatang itu berpotensi kualitas oksigen kita akan menurun. Mungkin saja ya, karena di zaman dulu karena berlimpahnya oksigen yang ada, tubuh kita kan otomatis besar-besar dan kapasitas paru-paru kita kan besar. Oke. Sehingga tubuh dalam menerima oksigen kan berbanding lurus dengan kapasitas paru-paru yang ada. Seperti itu. Dan karena mungkin sekarang 100 tahun yang akan datang itu kesulitan. Mungkin seperti itu, tubuh akan menyesuaikan dengan kapasitas oksigen paru-paru itu. Semakin kecil oksigen yang ada, otomatis mungkin akan rata-rata akan jadi pendek atau apa gitu. Oh, berarti kan pengaruh secara secara bukan genetik tapi secara wujud itu kan berpengaruh. Ya. Kalau kita bicara umur, ataukah akan juga lebih pendek, bro? Gimana tuh menurut kalian tuh? Gini, kalau umur ketika bumi nanti sudah Kekurangan oksigen, ya kita jangan bahas kekurangan oksigen dulu. Kita bahas polusi yang ada di bumi sekarang, termasuk pemanasan global. Oke. Jadi gini, zaman dahulu itu ketika bumi masih fresh, masih asri, otomatis
tubuh itu mereka itu gini, tubuh itu gini, mereka bisa lebih Panjang umurnya. enggak, tubuh itu Cenderung sehat atau gimana mungkin? kan zaman dulu kan gini kan, pas masih asri Hmm, udara yang dihirup itu kan masih segar, masih fresh. Masih murni lah ya. Iya, jadi eh, mungkin bakteri atau penyakit yang masuk itu belum seberapa. Beda dengan zaman sekarang yang sudah banyak polusi, termasuk juga dengan pemanasan global, suhu panas itu kan juga mempengaruhi polusi. Oke. Nah, itu ketika udara yang kita hirup semakin kotor, itu juga akan mempengaruhi kesehatan kita, termasuk juga air yang kita konsumsi. Berarti secara tidak sadar kalau kita pakai sepeda motor itu kita juga telah melakukan pembunuhan dong. Iya, secara tidak langsung. Oke. Berarti selain secara wujud yang mungkin akan semakin memendek, umur pun juga akan semakin pendek. Iya, karena zat yang masuk ke dalam tubuh kita itu zat yang benar-benar yang sudah tercemar gitu. Tubuh udah nggak bisa ngolah itu. Udah nggak bisa, udah mencapai maksimal ya. Oke. Dan ini juga kalau menurut saya ada pengaruhnya dengan karena sudah banyak perkembangan teknologi, kita lebih dimanja lagi. Oke. Kalau dulu-dulu kan orang-orang berumur panjang karena dia beraktivitas fisik setiap hari, kemana-mana sering jalan kaki, makan seadanya. Kalau sekarang kan lebih ke dimanja, makan makanan banyak yang tidak sehat. Menurut saya seperti itu berbanding lurus dengan umur orang 100 tahun akan datang. Gaya hidup lagi bro. Gaya hidup itu juga mempengaruhi sekali. Oke. Oke, kita lakukan voting kali ini ya di sesi akhir. 100 tahun ke depan, bumi akan seperti apa? Rusak, hancur, atau mungkin malah asri? Saya berpendapat rusak sih. Kalau hancur belum. Belum. Oke. Manusia punah. Manusia punah. Oke, menarik. Oke, ini karena waktunya udah mepet banget ya. Ini mohon maaf banget. Tapi buat teman-teman nih, kalau kalian ada opini, pendapat dari apa yang kita sampaikan nanti juga mungkin ada salah atau koreksi ya, boleh deh kalian komen ya di bawah. Ngejudge kita juga nggak apa-apa. Ini bukan apa-apa ya. Kita nggak menyampaikan teori. Sekali lagi kita cuma diskusi di sini kan. Kita nggak menyudutkan satu pihak apapun ya. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Kita hanya membicarakan kemungkinan yang akan terjadi 100 tahun ke depan. Ya seperti itu. Oke, mungkin seperti itu dan terima kasih. Bye bye.